Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan bahas tentang sel tumbuhan. Bersama dengan saya, Nurfida Fajrianuzula, NIM T2019-175, mahasiswa Tadris IPA IAIN Jember. Berikut adalah beberapa materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama ada pengertian sel tumbuhan, jenis-jenis sel tumbuhan, struktur dan organel serta fungsi sel tumbuhan, dan yang terakhir adalah karakteristik sel tumbuhan. Sebelum kita bahas tentang sel tumbuhan, tahukah kalian apa itu sel? Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel dibagi menjadi dua, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Lalu, apakah kalian tahu sel tumbuhan termasuk sel apa? Jika kalian belum mengetahuinya, marilah kita bahas secara lengkap pada video pembelajaran kali ini. Sel tumbuhan adalah kelompok sel eukariotik. Sel eukariotik yaitu kelompok sel yang mempunyai materi genetik atau DNA yang dibaluti atau dibungkus oleh membran. Sel tumbuhan mempunyai struktur yang khas dibandingkan dengan sel eukariotik lainnya. Perbedaan yang paling mendasar yaitu bentuk sel tumbuhan yang kaku. Bentuk ini didapatkan dari dinding sel yang berada paling luar di sel tumbuhan. Sel tumbuhan juga memiliki jenis-jenis. Di antaranya adalah sel parenkim yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis pada tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. Sel kolenkim yang memiliki fungsi untuk menyokong dan menguatkan bagian batang, tangkai, daun dan bunga, serta ibu tulang daun pada tumbuhan muda yang sedang dalam masa pertumbuhan. Sel sklerenkim yaitu sel yang berfungsi sebagai alat penyokong, melindungi dan menguatkan bagian dalam sel. Sel xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah atau akar menuju daun untuk melakukan proses fotosintesis. Sel phloem yaitu sel yang membantu proses pertumbuhan dengan cara mengangkut dan menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang terakhir adalah sel epidermis yang memiliki fungsi sebagai pelindung semua organ tumbuhan mulai dari batang, daun, akar atau buah dari segala kondisi dan pengaruh lingkungan luar. Seperti halnya dengan tubuh manusia, tumbuhan juga mempunyai struktur bagian yang berfungsi dalam menjalankan sistem kerja tubuh. Masing-masing struktur bagian pun mempunyai fungsi tersendiri dan saling berkaitan satu sama lain. Berikut adalah struktur bagian sel tumbuhan. Yang pertama ada nukleus, yang merupakan organel inti dari sebuah sel yang berfungsi mengkoordinasi proses metabolisme. Contohnya pembelahan sel, pembentukan sel, serta sintetis protein. Dinding sel adalah struktur sel di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Dinding sel berfungsi untuk memberi bentuk sel tumbuhan, melindungi bagian dalam dari pengaruh lingkungan dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Membran sel. Pada sel eukariotik, membran sel yang membungkus organel-organel di dalamnya. Membran sel atau membran plasma berfungsi untuk memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang terdapat di dalam sel kecuali di dalam inti sel dan organel sel. Tugas utama sitoplasma adalah menyokong dan memastikan keamanan molekul seluler dan organel yang berada di dalamnya. Berikut adalah organel yang berada di dalam sitoplasma. Ada ribosom, yang merupakan salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Ada mitokondria yang merupakan organel besar yang berbentuk bulat batang yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan, yang berfungsi dalam memecah karbohidrat kompleks dan gula. Mitokondria juga mengandung enzim tertentu yang berguna dan penting sebagai pasokan energi ke sel tumbuhan. Lalu badan Golgi yang pada sel tumbuhan biasanya disebut diktiosom. Badan Golgi merupakan organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi berfungsi untuk menyortir dan memaket molekul-molekul di sekresi sel, membentuk dinding sel tumbuhan, tempat untuk memodifikasi protein dan membentuk lisosom. Lalu ada retikulum endoplasma. merupakan organel penghubung antara nukleus dengan sitoplasma di dalam sel tumbuhan.
Retikulum endoplasma atau RE dibagi menjadi dua, yaitu RE kasar yang berfungsi sebagai tempat sintetis protein dan RE halus yang berfungsi dalam beberapa proses metabolisme serta detoksifikasi obat-obatan dan racun. Selanjutnya ada kloroplas. Kloroplas mengandung klorofil hijau sehingga tumbuhan mampu menjalani proses fotosintesis dengan baik dengan adanya air, sinar matahari, dan karbon dioksida untuk sintesis makanan sendiri. Lalu ada vakuola yang merupakan membran sebagai tempat penyimpanan yang membantu dalam mengatur tekanan turgor dari sel tumbuhan. Vakuola juga berfungsi untuk menyimpan zat sisa hasil metabolisme. Lalu yang terakhir adalah periksisom yang merupakan organel sitoplasma dari sel tumbuhan yang mempunyai kandungan enzim oksidatif tertentu. Enzim itu digunakan dalam pemecahan metabolisme asam lemak menjadi gula sederhana. Setelah tadi kita membahas tentang pengertian, jenis-jenis, struktur, organel, dan fungsi sel tumbuhan, apakah teman-teman dapat mengetahui perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Sel hewan dan sel tumbuhan itu berbeda, di mana sel tumbuhan memiliki bagian-bagian khusus yang membedakannya dengan sel hewan atau sel ekariot lainnya. Berikut adalah karakteristik dan organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Yang pertama adalah sebuah vakuola yang berukuran besar, yang volumenya dipenuhi oleh air dan dilapisi oleh membran yang disebut tonoplas. Lalu sebuah dinding sel yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, pektin, dan beberapa mengandung lignin. Dihasilkan oleh protoplas di luar membran sel, di mana dinding sel ini yang membuat sel tumbuhan menjadi kaku. Lalu plasmodesmata yang merupakan jalur komunikasi khusus antar sel yang berupa pori-pori di dinding sel yang menghubungkan plasmalema di sel satu ke retikulum endoplasma di sel lain. Plasmodesmata memudahkan proses transportasi bahan-bahan dari sebuah sel ke sel berikutnya tanpa melalui selaput-selaput hidup. Dan yang terakhir adalah plastida yang terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas, di mana kloroplas mengandung klorofil yang berguna untuk menyerap sinar matahari dan memungkinkan tanaman untuk membuat makanan sendiri dalam proses yang dikenal sebagai fotosintesis. Keempat organ inilah yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan yang membedakannya dengan sel hewan. Wah, sampai di sini dulu ya pembahasan tentang sel tumbuhan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.